Di tengah hamparan laut Greenland, di bawah langit malam yang sepi, satu kapal kecil yang telah menemani perjalanan panjang para kru topi jerami perlahan tenggelam dalam kobaran api. Kapal itu bukan sekedar kayu dan layar, ia adalah rumah, ia adalah teman, dan ia adalah simbol dari awal mimpi yang sederhana. Inilah kisah Going Merry, dan inilah kisah luka yang ditinggalkannya, baik pada lambungnya yang retak maupun pada hati para kru, khususnya antara Luffy dan Usopp. Going Merry bukan kapal biasa diberikan oleh Kaya kepada kru topi jerami setelah kejadian di desa Syrup. Going Merry menjadi saksi perjalanan awal Luffy dan kawan-kawan dari East Blue hingga Enies Lobby, dari tawa hingga air mata. Kapal ini mengalami semuanya, tapi yang membuat Going Merry istimewa bukan hanya bentuknya yang unik atau desainnya yang mungil. Di dunia One Piece ada kepercayaan roh kapal yang muncul ketika sebuah kapal dicintai oleh awaknya, dan Going Merry memilikinya. Saat kapal itu muncul secara misterius untuk menyelamatkan kru di Enies Lobby, melawan logika, melawan kerusakan parah yang sudah tak tertolong. Itu bukan keajaiban, itu adalah cinta. Cinta kapal kepada para awaknya, sebuah bentuk balasan atas kasih sayang. Namun tak ada cinta yang bisa menyelamatkan dari usia dan kerusakan. Setelah mengalami kerusakan bertubi-tubi, tidak bisa diselamatkan. Bahkan Franky, sang tukang kapal jenius, berkata jujur, kapal ini sudah tamat. Luffy sebagai kapten menyadari keputusan berat itu. Ia tahu mereka harus meninggalkan kapal ini dan membuat yang baru. Namun disinilah retakan pertama muncul, bukan hanya pada kapal, tapi juga pada hati Usopp. Bagi Usopp, Going Merry bukan hanya kapal, itu adalah warisan dari Kaya, satu-satunya benda yang menghubungkan dengan masa lalu, dengan desanya, dengan semua kenangan lamanya. Merry adalah simbol dirinya, rapuh, penuh luka, namun terus berjuang. Saat Luffy memutuskan untuk mengganti kapal, bagi Usopp itu terasa seperti pengkhianatan, seakan-akan Luffy melepas sesuatu yang masih bisa diperjuangkan. Dan disinilah konflik besar itu pecah. Pertarungan itu bukan hanya tentang kapal, ini adalah pertarungan tentang harga diri, tentang makna menjadi bagian dari kru, tentang siapa yang benar dan siapa yang berhak mengambil keputusan. Usopp menantang Luffy, dan Luffy dengan berat hati menerimanya. Pertarungan mereka di dermaga malam adalah salah satu momen paling emosional dalam One Piece. Bukan karena siapa yang menang, semua tahu Luffy jauh lebih kuat, tapi karena dua sahabat terus bertarung demi sesuatu yang mereka yakini. Usopp dengan luka, dengan air mata, dengan tekad yang pecah, berkata bahwa ia tidak bisa ikut jika kapal itu dibuang. Dan Luffy, sang kapten, yang memikul beban semua keputusan, hanya bisa menangis dalam diam. Disinilah letak kedalaman narasi One Piece. Eiichiro Oda tidak hanya menulis petualangan, ia menulis tentang kehilangan, tentang perpisahan, tentang bagaimana hidup terus berjalan. Bahkan saat kita belum siap melepaskan, Going Merry adalah metafora kehidupan itu sendiri. Ia rapuh, ia melindungi, ia penuh luka, tapi ia terus berlayar. Sampai akhirnya ia tak sanggup lagi, dan saat waktunya tiba, ia pamit dengan cara paling indah. Momen perpisahan dengan Merry di tengah laut adalah salah satu adegan paling menyayat hati. Luffy menyalakan api, dan saat api mulai melahap tubuh kapal kecil itu, Merry berbicara dengan suara lembut. Ia meminta maaf. Para kru menangis. Zoro yang hampir tak pernah menunjukkan air mata menunduk dalam diam. Sanji menyalakan rokok dengan tangan bergetar. Chopper tak bisa berhenti menangis, dan Luffy berteriak, "Terima kasih." Itu adalah ucapan terima kasih paling tulus dalam seluruh kisah One Piece. Setelah kepergian Merry, kru tetap merasa hampa, namun luka terbesar masih ada pada Luffy dan Usopp. Butuh waktu hingga akhirnya Usopp kembali ke kru, tapi kembalinya dia bukanlah hasil dari kata-kata manis. Itu adalah buah dari rasa rindu dan kerendahan hati, dari penerimaan bahwa semua orang bisa salah, termasuk kapten dan juga seorang penembak jitu yang terlalu keras kepala. Ketika Usopp meminta maaf tanpa banyak basa-basi, Luffy tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kami selalu menunggumu." Itu adalah momen pengampunan, sebuah pelajaran bahwa persahabatan sejati tak mudah pecah, meski diterpa badai. Perpisahan dengan Going Merry bukan sekedar kehilangan benda, itu adalah simbol bahwa topi jerami telah tumbuh. Mereka bukan lagi anak-anak yang berpetualang dengan kapal hadiah, mereka adalah orang-orang yang siap berlayar ke dunia yang lebih keras, dengan kapal baru, mimpi baru, dan tekad baru. Merry mengantar mereka sampai di titik itu, dan tugasnya telah selesai. Going Merry dan Thousand Sunny mempresentasikan dua fase kehidupan. Merry adalah masa muda kenangan dan emosi. Sunny adalah masa depan, perencanaan, dan kekuatan. Merry bertahan karena cinta. Sunny dibangun dengan perhitungan. Namun keduanya sama pentingnya. Tanpa Merry tak ada topi jerami. Tanpa Sunny, mereka tak akan sampai ke Locktail.
One Piece selalu berhasil mengajarkan tanpa menggurui. Lewat Going Merry, kita belajar bahwa tidak semua hal bisa diselamatkan meskipun kita sangat mencintainya. Terkadang kita harus melepaskan bukan karena kita berhenti mencintai, tetapi karena kita terlalu mencintai. Dan bahwa perpisahan bukan akhir, tetapi jembatan menuju kedewasaan. Going Merry mungkin telah tenggelam di dasar laut, tapi kenangannya tetap berlayar di hati semua penggemar One Piece. Dan demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.